kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Kebijakan dari keempat khalifah dalam membangun umat dalam memimpin umat Islam pada masa setelah wafatnya Rasulullah. Jadi keempat khalifah itu memiliki kebijakan masing-masing. Setiap khalifah itu kebijakannya berbeda-beda. Yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini mengambil jabatan khalifah selama 2 tahun. Tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, apa sih kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat menjadi khalifah? Nah, yang pertama itu ada perang Badar. Jadi semasa Khalifah Abu Bakar menjabat menjadi khalifah itu terdapat 3 peristiwa, salah satunya yaitu perang Badar. Nah, perang Badar itu apa sih? Kalian tahu nggak? Perang apa? Perang antara Khalifah
Abu Bakar. Jadi perang Ridha itu adalah perang yang terjadi antara pasukan Abu Bakar As-Siddiq dengan kaum yang murtad. Murtad itu apa? Jadi Khalifah Abu Bakar itu memberantas atau memerangi kaum-kaum yang keluar dari Islam atau murtad. Jadi Khalifah Abu Bakar itu memerangi kaum murtad juga, yang dinamakan dengan perang Ridha. Dan itu selain perang Ridha itu ada perang Yamamah. Ada yang tahu perang Yamamah itu apa? Perang yang terjadi kenapa? Ya betul. Jadi perang Yamamah itu perang antara Abu Bakar As-Siddiq dengan memerangi orang-orang yang menganggap dirinya itu nabi palsu. Ada yang tahu nabi palsu itu salah satunya siapa? Namanya adalah Musailama al-Kadzdzab. Yaitu namanya itu nabi. Kemudian yang kedua ada kebijakan pembukuan Al-Quran. Nah, sebelum itu kan ada perang Ridha. Nah, di perang Ridha ini banyak para penghafal Al-Quran yang gugur pada saat perang Ridha. Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab di sini menjabat menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu ada 5. Yang pertama ada pengembangan wilayah, lalu yang kedua ada mengeluarkan undang-undang, lalu yang ketiga membagi wilayah pemerintahan, kemudian membentuk beberapa dewan dan menetapkan kepala daerah. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini juga melakukan pengembangan wilayah Islam sama seperti khalifah sebelumnya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab melanjutkannya sampai Persia, Palestina, dan sampai Mesir. Kemudian Umar bin Khattab juga menetapkan undang-undang, lalu membagi wilayah pemerintahan. Jadi membagi wilayah pemerintahan itu menjadi 2, yaitu provinsi dan gubernur. Jadi dibedakan nanti antara daerah atau yang bagian gubernur itu dibedakan. Kemudian yang keempat itu kebijakan membentuk beberapa dewan. Nah, di sini Umar bin Khattab itu banyak membentuk dewan-dewan, yaitu kebendaraan, dewan militer, dan atau yang kita kenal itu dewan sura, itu juga dewan pengumpulan untuk musyawarah khalifah selanjutnya. Lalu ada dewan tahun, yaitu pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memiliki kebijakan antara lain yang pertama ada pergantian pejabat pemerintah, kedua penarikan pembalikan hadiah, lalu pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir menghadapi para pemberontak. Nah, pada pergantian pejabat pemerintah ini, di sini jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mengganti semua pejabat yang sudah ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib itu berpikir karena kebanyakan Khalifah Utsman bin Affan sebelumnya itu memilih pejabat itu dari golongan keluarganya sendiri. Jadi Khalifah Abi Thalib itu mengganti para pejabat itu yang seragam. Kemudian ada penarikan pembalikan hadiah. Jadi
kotakan. Yang pertama ada materi yang bebas. Selanjutnya Ibu minta kalian membuat soal di kertas satu, masing-masing satu, nanti dikumpulkan beserta jawabannya, tapi jawabannya nanti dipisah tentang strategi, substansi, dan strategi dakwah ulama Rasyidin. Masing-masing anak membuat satu soal dan satu jawaban dari soal yang dibuat di kertas. Nanti dikumpulkan. Tapi nanti dikumpulkan soal aja ya. Jadi nanti bolanya ini keliling sambil ibu putar musik. Kalau musiknya berhenti,